Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat, semangat dalam menjalankan tugas dari sekolah meskipun kita sekarang belajarnya di rumah. Siapkah anak-anak mendengarkan cerita dari Bu Wiwi? Tentunya sudah siap ya. Yuk kita mulai. 3 orang dari Bani Israel. Yang pertama ini bernama si Buduk. Kenapa si Buduk? Karena dia mempunyai penyakit kulit sehingga dia kelihatan jelek. Dan yang kedua adalah si Botak. Yang ketiga yaitu si buta. Si buta ini tidak bisa melihat dari kecil anak-anak. Ini namanya si Buduk. Kemana-mana dia selalu dihina orang. Orang di sekitarnya menganggap dia ini jijik. Dia mau membeli makanan saja ditolak. Hai Buduk, kamu jangan sekali-kali pergi ke warung sini. Nanti pelangganku kabur semua. Itu kata seorang penjual. Akhirnya tinggalkan kampung halamannya. Si buta, rambutnya saja tidak bisa tumbuh anak-anak. Suatu hari dia mau mencari pekerjaan di sebuah tempat yaitu peternakan sapi. Hei, kenapa kamu kemari? Kata juragannya. Bolehkah saya meminta pekerjaan? Saya dibayar hanya makanan 1 kali sehari, nggak apa-apa. Pergi sana, nanti sapi-sapiku akan botak seperti kamu. Dengan hati sedih, dia berlalu. Di tempat yang lain ada seorang si buta. Hei buta, kata majikannya, kamu bekerja menyelesaikan pekerjaan ini, nanti kamu akan aku beri 1 koin emas. Wah, betapa senang ya si buta. Dia berpikir, wah pastinya nanti aku akan membeli kebutuhan makanku untuk 1 minggu. Dia menyelesaikan pekerjaannya dan diberilah sebuah koin, tapi koin perak. Dia pun pergi ke penjual. Ya, hei, maaf pak, saya mau membeli sekarung gandum dan sekarung roti. Mana cukup ini? Ini hanya cukup untuk 1 potong roti saja. Dengan heran si buta bertanya, kok bisa? Kata majikan tadi, aku mendapatkan 1 koin emas. Kamu itu buta, gak bisa melihat. Kalau gak mau ya sudah. Baiklah, saya akan menerimanya. Dengan hati kecewa, dia pun pergi. Di perjalanan, dia bertanya-tanya, siapa ya yang bohong tadi? Apakah majikanku atau penjual itu ya? Dia pun pergi. Akhirnya si Buduk, si Botak, dan si buta mengembara untuk mencari obat. Tanpa diduga, mereka bertemu di suatu tempat dan saling membagikan ceritanya masing-masing. Kalau begitu, si Buduk kata, aku akan pergi ke barat saja. Ya. Si Botak, aku ke timur saja. Si buta, aku ke selatan saja. Jadinya timur
ke barat, selatan. Si buduk tadi bertemu dahulu dengan Pak Tua ini. Hai anak muda, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Maaf Pak Tua, aku sedang bersedih karena aku sering dihina orang karena penyakit kulitku ini Pak Tua. Ambillah, ini adalah obat untuk penyakit. Kamu tinggal oleskan di sekujur tubuhmu dan kamu minum sedikit. Dia langsung meminum dan mengoleskannya ke seluruh tubuhnya. Sekujur tubuhnya kembali mulus, ganteng. Makasih sekali. Berterima kasihlah kepada Allah, wahai anak muda, karena segala yang menyembuhkanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa permintaanmu selanjutnya? Aku ingin mempunyai unta Pak Tua. Baiklah, pergilah kamu di bukit sebelah sana. Nanti kamu akan menemui seekor unta betina yang gemuk. Terima kasih Pak Tua, terima kasih. Dia menunduk, tapi tiba-tiba Pak Tuanya hilang. Kemana ya Pak Tua tadi? Kok hilang ya dia? Baiklah, aku akan pergi ke atas bukit sana. Dijumpailah seekor unta yang gemuk. Wah, benar kata Pak Tua itu. Aku bisa mengembangkan ontaku, aku bisa bekerja, aku bisa menjadi kaya. Akhirnya dia pergi membawa untanya. Sementara si botak dia capek dan berdiri di bawah pohon. Hei, anak muda, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Tanya Pak Tua. Aku pengen mencari obat untuk menyembuhkan penyakit botakku ini. Semua orang menghinaku karena aku botak. Bahkan mereka tidak mau memberi aku pekerjaan. Sabarlah. Ini aku berikan obat, kamu oleskan di kepalamu itu. Dia langsung mengoleskan ramuan itu ke atas kepalanya. Rambutnya tumbuh. Tapi kok seperti Dora ya? Gak apa-apa, yang penting punya rambut. Wah, aku jadi tampan Pak Tua. Aku sekarang punya rambut. Terima kasih Pak Tua. Berterima kasihlah kepada Allah, wahai anak muda, karena semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Sekarang apa mau kamu selanjutnya? Saya hanya ingin seekor sapi Pak Tua. Pergilah ke bukit sana. Kamu akan mendapati seekor sapi betina yang gemuk. Terima kasih Pak Tua. Dia menunduk dan bersujud kepada Pak Tua itu. Tapi alangkah herannya, kenapa ya? Di mana Pak Tua tadi kok? Enggak apa-apa, terima kasih ya Allah. Dia pergi ke atas bukit. Sesampainya di atas bukit, dia melihat ada seekor sapi. Wah, sapinya gendut sekali ya. Dia pasti akan segera beranak. Dia senang sekali. Akhirnya dia pergi membawa sapi itu ke suatu tempat. Sementara si buta, dia tersandung kakinya. Aduh, kakiku sakit sekali. Ya Allah, kapankah aku bisa melihat agar aku tidak sengsara seperti ini? Dia terjatuh. Datanglah seorang Pak Tua. Ada apa anak muda? Kenapa kau kelihatan sedih sekali? Pak Tua,
Aku buta sejak lahir. Orang-orang sering membohongiku. Aku tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Aku ingin mencari obat untuk menyembuhkan penyakit butaku ini. Ambillah ini. Pak tuanya memberikan sebotol ramuan. Usapkan ke matamu. Kamu akan bisa melihat. Diusapkanlah ke matanya. Wah, inikah dunia? Masya Allah, indahnya dunia. Terima kasih Pak Tua, terima kasih. Berterima kasihlah kepada Allah, karena Allah yang mengembalikan penglihatan kamu. Terus, apa yang kamu minta lagi? Saya tidak punya apa-apa Pak Tua. Saya hanya menginginkan seekor kambing. Pergilah kamu ke sana, ke atas bukit sana. Di sana kamu akan mendapati kambing yang gemuk. Terima kasih Pak Tua, terima kasih. Wing, Pak Tuanya hilang. Kemana tadi Pak Tuanya? Kemana ya? Baiklah, aku akan berjalan ke sana, ke atas bukit itu. Dari atas bukit dia sudah melihat seekor domba yang gemuk. Dengan senang hati dia pergi membawa kambing itu. Beberapa bulan kemudian ontanya si Buduk menjadi banyak. Wow. Sapinya si Botak tadi juga menjadi banyak. Dan kambingnya si Buta tadi juga bertambah banyak. Allah mengutus seorang malaikat yang menyamar sebagai manusia untuk menguji iman mereka. Datanglah seorang Pak Tua menemui seorang laki-laki tampan yang dulunya adalah lelaki buduk. Bolehkah aku meminta satu piring makanan saja? Aku sangat lapar Tuan. Enak aja. Emang aku bapak kamu apa? Minta-minta. Ingatlah Tuan, dulu adalah seorang yang buduk dan tidak mempunyai apa-apa. Sekarang kamu sombong. Suatu saat Allah akan mengembalikan kamu ke keadaan semula. Ceramah lagi. Aku tidak butuh ceramahmu. Pergi sana. Dengan kecewa, Pak Tua pergi. Beberapa hari kemudian, buduk yang sekarang tampan ini, kulitnya gatal-gatal. Dia menjadi buduk lagi. Dan onta-ontanya terkena penyakit. Dia sedih sekali. Tidak akan bisa mengembalikan seperti kejayaannya semula. Kemudian datanglah Pak Tua ke tempat seorang laki-laki yang dulunya buta. Maaf Tuan, bolehkah aku meminta sedekah? Apa? Enak aja kamu bilang. Emangnya aku bapak kamu apa? Ingatlah, suatu saat Allah pasti akan mengembalikan kamu ke keadaan semula. Dengan kecewa, Pak Tua itu pergi. Beberapa hari kemudian, sapi-sapinya si Botak tadi terkena penyakit. Si Botak tadi jadi stres. Aduh, sapi-sapiku semua mati. Aku jadi miskin lagi. Rambutnya jadi rontok kembali anak-anak. Sekarang dia menjadi botak lagi. Jadinya si Botak ya, ini kepalanya glowing tanpa skincare. Penyesalan tiada berguna. Datanglah Pak Tua itu
pada seorang yang dulunya buta. Maaf nak, bolehkah aku meminta sedekah? Kamu boleh pilih 1, 2, 3 atau lebih, tidak apa-apa. Terima kasih nak, hatimu begitu mulia. Semoga Allah memberikan rezeki yang barokah untuk kamu. Pak tua pun senang. Dia membawa seekor kambing dan dia pergi. Dan tahu tidak anak-anak, ternyata setelah memberikan 1 ekor kambing kepada orang tua tadi, semakin hari kambing-kambingnya jadi banyak sekali. Allah, terima kasih, dan jangan jadikanlah aku sebagai orang yang sombong. Anak-anak, dari cerita ini kita harus selalu bersyukur ya anak-anak, kita tidak boleh kufur. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Demikian ya anak-anak, kita jumpa lagi dengan cerita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.